Program itu menurut dia Pak, anggarannya itu baru anggaran, duitnya suami. Pemerintah desa dalam melaksanakan program kegiatannya harus ada dasarnya. Termasuk setiap tahun kita sudah minimal sebagai jurusnya melalui surat kepala dinas PMD terkait dengan penyusunan APBDes setiap tahunnya. Di tahun 2025 kita juga sudah. Itu yang terpenting karena ini untuk mengampung beberapa program yang menyesuaikan program nasional maupun program di tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten tadi juga disebutkan dari Pak Sekdim terkait dengan inhub pilah sampah. Nanti dia disebutkan dari kemudian ada kaitannya, mesti ada kaitannya. Di instruksi bupati ini terkait dengan beberapa jawab beliau menjabat, kita ada status kalau tak nanti darurat bencana itu darurat sampah ya, karena bagaimana pengelolaan sampah ini sudah tidak lagi mengikuti teknologi. Jadi tentunya ini momen yang bagus sekali untuk merubah dan kita sudah bermain. Lanjut. Nah ini di SOTK kita di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini ada 3 bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemerintahan desa dan bidang keuangan dan aset desa. Yang sudah setiap hari hampir dipastikan mengkoordinasikan langsung bersama kita, terutama Pak Dian ini. Ada 8 kepala desa yang kosong ya. Lanjut. Nah ini kebijakan pengelolaan keuangan yang tiap tahun tentunya berbeda. Ini hanya contoh saja bahwa di APBDes ada beberapa jenis dana atau pendapatan baik dari dana transfer maupun dari PAD. Kalau dari dana transfer ada ADD, ada dana desa. Kemudian ada juga bagi hasil pajak dan dari daerah juga ada bantuan keuangan. Ini yang di struktur APBDes khususnya pendapatan dan itu penggunaannya juga sudah diatur, apalagi dana desa. Banyak sekali mandatori yang tiap tahun berubah. Kemudian kalau ADD, ini Pak Dian juga pusing karena sudah habis alokasinya untuk sirta. Gitu. Lanjut. Nah, ini prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2025. Ini berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2024. Ini beberapa prioritas penggunaan sudah diatur. Untuk BLT dana desa paling tinggi 15%. Nah, yang ketapang ini paling rendah 20%. Moga direfresh kembali, mudah-mudahan jangan sampai ada yang terlewat. Tahun kemarin ada satu desa yang terlewat. Lagi itu kurang sedikit. Kemudian untuk pengembangan potensi dan prioritas lainnya, nah ini termasuk di dalamnya dapat untuk mengambil program-program yang menjadi satu visi-misi kepala desa tentunya, kemudian sinkronisasi dengan kebijakan kabupaten dan provinsi. Dan salah satunya juga sudah disebutkan bahwa dalam rangka untuk penguatan desa, dalam rangka untuk perubahan iklim. Ini setahu saya setiap tahun di petunjuk pelaksanaan APBDes tampil semua. Selain program, ada juga terkait dengan pencegahan penyakit menular kan begitu. Lanjut. Ini hanya menjelaskan tadi bahwa
desa sudah demikian atau sudah lanjut. Oke, sebelah dari lagi yang ada dana operasional pemerintah desa. Nah ini beberapa aturan sebenarnya tidak ada. Alhamdulillah adanya program Kopdeskel merah putih. Pak ini udah bingung. Ini yang fasilitasnya di nopo. Akhirnya ada petunjuk pelaksanaan dari kementerian bisa menggunakan 3%. Saya yakin ini bisa digunakan, tapi masing-masing tentunya akan berbeda penggunaannya. Tapi yang terkait dengan operasional bisa digunakan untuk fasilitasi kemarin untuk musdes dan atau muskol kalau kota beda lagi. Lanjut. Nah, ini terkait dengan pengembangan potensi desa dan berbagai lainnya. Ini dana desa bisa digunakan mendukung berbagai program. Tadi peningkatan desa yang hadapi terhadap perubahan iklim. Dana digunakan untuk memperkuat desa dalam menghadapi perubahan iklim seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengendalian bencana. Saat ini sudah semua, termasuk membentuk organisasinya. Kalau kecamatan bencana, kalau di desa apa lagi? Des, sudah semua ya. Terima kasih. Karena saya pernah di jadi ya jiwanya itu masih Pak. Karena penting salah itu. Kalau mau bagi teman-teman kita. Dan bisa juga untuk terkait dengan promosi dan layanan kesehatan dasar. Nah ini salah satunya ya beberapa lembaga kemasyarakatan ada posyandu, ada DKK dan yang lain yang dalam rangka bentuk promosi layanan dasar. Kemudian ada juga digunakan untuk pembangunan berbasis padat karya tunai. Kayak ini tidak ada ya 2025 ya. Padat karya tunai. Kemudian bisa juga untuk pemanfaatan teknologi informasi desa digital. Nah, teman-teman, saya yakin terkait dengan program ini dan kegiatannya sebenarnya desa sudah melaksanakan. Saya yakin, karena kan fungsi kita sama. Sekarang ini PR kita kan bagaimana memberdayaan masyarakat itu yang harus ada seni dan sabar kan gitu. Karena seperti contoh gerakan pilah sampah, tidak usah jauh-jauh, kita pribadi ini sudah melaksanakan belum? Utamanya yang di kota kan gitu. Karena tadi disampaikan jadwalnya sudah ditentukan. Kemudian kita harus menyediakan beberapa fasilitas pendukungnya kalau tingkat rumah tangga. Minimal ada dua tempat sampah. Nah ini pilah sampahnya juga dari rumah tangga dari kita. Sekarang apalagi hampir semua kita di rumah cukup pegang HP, pesen Grab, pesen COD. Pembungkusnya dipastikan banyak yang ada unsur plastiknya kan gitu. Nah, kemarin sebelum ada input bisa sampah di sini macam-macam, organik, anorganik. Nah, ini yang kota loh. Tapi seiring dengan itu ada kebijakan dan ada petunjuk teknisnya yang dibuat oleh Dinas PKPLH. Nah, saya ini ada pengaruh. Nah itu yang katanya nanti juga mendukung dalam rangka program nanti bisa disediakan dari kementerian. Lanjut. Nah, ini dari Pak Kadin bagaimana penganggaran kegiatan program di desa. Ini tujuannya gambarnya kan APD gitu. Mas, coba yuk. Bisa Pak Langgarke mekanisme sudah jelas duitnya bentuknya yen.
itu berapa? Minimal 9. Nah, kan begitu. Iya, itu juga rupiah. Oke, lanjut. Nah, ini kita setiap tahun dalam rangka penyusunan anggaran untuk teman-teman dan pemerintah desa, ini ada sinkronisasi dan itu harus kita ampu, termasuk beberapa kegiatan yang program prioritas Pak Bupati seperti dan gitu. Nah, ini kalau ini sih tiap tahun disesuaikan. Ini hanya bahwa kita jelas sistematis PMD selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang harus tersampaikan dan harus teranggarkan di APBDes. Lanjut. Nah, ini ketentuan khusus yang khususnya dari desa ini karena memang sudah harus khusus, jadi ada ketentuannya sesuai dengan Permendes yang ada. Yang penting pelaksanaan kegiatan di situ harus melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk dalam rangka gerakan pro-iklim. Nah, ini yang sulit menentukan kegiatannya apa? Apakah hanya kerja seperti resep-resep saja atau yang lain? Nah, ini nanti yang disampaikan harus kita berinovasi. Inovasi tidak mesti harus menggunakan teknologi, tapi inovasi dalam rangka pengelolaan. Bisa sudah ada membentuk BUMDes. Hampir 40-50% ada unit usaha pengelolaan sampah secara tertulisnya kan gitu. Itu belum peningkatan PAD-nya belum, tapi minimal itu adalah salah satu yang bisa dalam rangka untuk mengurangi atau dalam rangka untuk pengelolaan sampah dan mendukung protein. Karena kalau di Jakarta itu terkenal yang penumpukan sampah di Bangka. Dari kecil itu sudah saya tahu bahkan buat real estate ya. Kita kok bisa hidup ya padahal di mana itu kan ada gas namanya gas apa ya? Nah, bukan gas metan kan gitu. Saya yakin kalau ada ahli kimia di setiap gas akan mempengaruhi sirkulasi di wilayah dunia. Semakin banyak gas metan yang dihasilkan, ya mempengaruhi bumi ini kan juga hidup, mempengaruhi kehidupan bumi termasuk isinya. Kira-kira seperti itu. Makanya kan perlu ada pengurangan untuk biar tidak menghasilkan gas-gas yang bisa. Lanjut. Nah, ini beberapa regulasi yang mendukung tadi dan kelembagaan yang ada, dan saya yakin teman-teman desa sudah menganggarkan sebelum ada BUMDes pun sudah menganggarkan namanya becak sampah. Wates ada pakai sendiri. Wates ada. Ada kan? Tahun 2014 dan belum BUMDes ada di sana. Itu sana sudah melaksanakan salah satu kegiatan pengelolaan, tapi belum difasilitasi oleh pemerintah desa. Kalau sekarang sudah BUMDes sih, sampai ada ditradisikan. Ya, jadi sebenarnya teman-teman desa itu sudah dalam rangka itu. Cuma memang harus menyesuaikan kebijakan yang terkait pengelolaan ini. Intinya ya kalau sekarang ini semua diukur dengan yen tadi, nilai mengandung ada unsur nilai ekologinya harus lumayan. Saya itu sudah 2 tahun nih Pak, itu lumayan plastik itu banyak plastik dan ada nilai ekonominya. Kalau kecil anak dulu Pak, nah itu jadi kerupuk barang yang tidak bisa dipakai atau tidak bisa ditanam lagi. Tapi sekarang ada mata pencarian tetangga saya itu
itu mengumpulkan itu dan ada lumayan. Memang harus menyambangi. Saya yakin hal seperti itu bukan terus semua harus begitu, tidak. Maksudnya ada nilai ekonomis dari pengelolaan sama. Dalam rangka pembentukan kampung iklim ini di regulasi yang ada juga sudah disebutkan, teman-teman bisa nanti menyelesaikan dengan potensi dan permasalahan yang bisa berbeda. Tadi yang diberikan penghargaan banyak yang dari DWD. Nanti Pak Camat bilang, nah ini karena Pak Camatnya ya, tapi saya yakin potensi dan permasalahannya setiap kecamatan daerah beda. Cuma dalam rangka untuk bisa diberikan penghargaan lapis tapi dalam program tentu ada ukuran-ukurannya kan gitu. Jadi teman-teman nanti yang bisa lain monggo saja mengikuti prosedurnya karena harus daftar ya Pak ya. Daftar nanti ada progresnya kan begitu. Nah, progres ini siapa yang melakukan tentunya ya memberdayakan masyarakat. Yang pertama bisa dalam rangka untuk membangun, meningkatkan taman bermain anak milik desa. Nah, ini juga kayak program Pak. Di Kabupaten Kudus ini juga salah satu beberapa penghargaan terkait dengan kota kayak anak. Nah, mungkin ada sinkronisasi. Monggo tapi menyesuaikan dengan yang tadi sama kewenangan. Yang pertama ini kewenangan. Kemudian bisa dalam rangka untuk pengelolaan lingkungan hidup, misalnya kegiatan 3R. Tadi semua sudah dipelopori oleh Dinas PKPLH. Kemudian bisa juga untuk pelatihan penyuluhan sosialisasi dalam rangka tentang lingkungan hidup. Saya yakin sudah semua kan begitu. Ya ini sudah semua pelatihan sosialisasi baik dalam maupun di luar kota. Kemudian untuk juga terkait dengan pembangunan rehabilitasi peningkatan sumber air bersih milik desa. Beberapa desa ini dengan potensi masalah akan memprioritaskan kegiatan ini. Bisa juga dalam rangka untuk peningkatan pembangunan sumur resapan dan biopori. Adakah di teman-teman yang ada di sini yang punya halaman buat resapan atau biopori? Berapa titik Bu? 3 titik. Iya. Nah, kalau di kota sangat-sangat membantu. Coba dipraktekkan. Saya sudah mempraktekkan tanam biopori, tanaman dan kota ini. Karena kota itu kendalanya rumah wis mepet dalam. Ya. Apa itu? Bukan gandungan itu kan termasuk apa gitu ukuran air dengan pasang ceng ukuran. Nah itu turunnya ke jalan kan gitu. Dote cilik gandungnya enggak bisa karang-karang larinya kan gitu sobat banjir. Tapi biopori akan sangat membantu mengurangi yang jatuh ke jalan dan ke media saluran dan bisa terserap ini makanya ini termasuk kegiatan ini. Nah ini teman-teman kalau yang di desa kota kecamatan kota yang desanya wajib kalau desa sih masih banyak lah ruang pemersat. Kemudian bisa juga untuk sanitasi pemukiman, misalnya pembersihan beberapa selokan. Nah ini kan tidak harus desa ini mengeluarkan biaya listrik tidak itu, tapi kan ini punya bisa dipercaya. Kemudian bisa untuk hal-hal yang lain yang mendekat untuk program. Nanti diikuti aja regulasi-regulasi yang disampaikan di proses dari Dinas PKPLH. Lanjut. Nah ini secara nomenklatur di sistem APBDes, di SPDes sudah tersedia
Jadi Pak Indi sudah terjaga, sistem struktur APBD-nya ada, tinggal milih sesuai dengan potensi dan kewenangan. Yang penting kewenangan, jangan sampai nanti bangun kenapa kerjakan di luar kalangan ini nanti yang bisa menimbulkan permasalahan. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lanjut. Nah ini bahwa setiap tahun kita dalam rangka penyusunan APBD ini juga ada moneternya, karena dalam rangka untuk mengantisipasi bahwa program-program yang di desa ini juga ada yang di tagging. Tahu di tagging? Di tagging itu ditandai karena harus mendukung sinkronisasi baik khususnya melalui programnya nasional. Nah ini kita memang dengan teman-teman di bidang-bidang mengawal terkait dengan penganggaran ini benar-benar di teman-teman, karena maksudnya biar nanti saat dievaluasi oleh baik inspektorat maupun BPKP maupun BPK ini sekarang ini lebih prioritas ke tracking kan, mendukung lebih banyak ke situ, karena dianggap teman-teman ini sudah ada regulasinya, sudah dibimbing, apapun sudah tersistem. Ini terkait dengan perencanaan dan penganggaran sudah ada garisnya, sudah ada jalan. Makanya prioritasnya banyak yang kita tracking yang mendukung untuk program nasional maupun perasaan kami dievaluasi terus. Lanjut. Nah ini mekanisme dalam rangka penganggaran di desa, tentunya yang pertama adalah kejelasan kegiatan. Ini maksudnya adalah saat di musrem nyusun RKP itu sebenarnya sudah harus jelas. Sudah harus jelas. Kita sudah dibantu oleh teman-teman pendamping. Itu banyak manfaat. Karena saat RKP des ini sebenarnya sudah ada RKP. Kemudian yang kedua, mekanisme tahapan penganggarannya, mulai dari RPJM, RKP sampai APBD desa. Ini teman-teman pemerintah desa sudah sudah mekanisme ini sudah jalan. Kemudian yang terpenting adalah kewenangan desa. Setiap program kegiatan harus memperhatikan kewenangan desa. Karena kalau tidak masuk kewenangan desa, maka harus ada ketetapan yang mendelegasikan pada pemerintah desa. Ini banyak kasus. Contohnya terkait dengan beberapa yang program kegiatan yang menyinggung ranah aset milik instansi lain di luar kabupaten. Contohnya sungai dan sarkas, hanya yang masih milik BBWS, tapi ada program kegiatan yang di desa yang harus itu menyinggung itu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini banyak sekali ya, tentunya Pak Camat masih kasih terkait ini. Karena ini terkait dengan dukungan Propim, kami dari Dinas PND tentunya butuh kerjasama dari teman-teman Pak Camat, teman-teman Pak Desa untuk mendukung ini. Jadi bila nanti beberapa program terkait dengan Propim ini menjadi nanti yaitu tidak hanya sekedar mendapat sertifikat, tapi nilai manfaatnya kami yang terpenting. Hanya mendapat pekerjaan, nah kalau sudah biasanya selesai terus kenduk, jangan kan gitu. Terus meningkat lagi kan. Lanjut.